Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Hasan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Kota Salatiga dengan program studi Pendidikan Agama Islam, dan saya mengajar di SMK Ma'arif Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN berupa praktek pembelajaran dengan topik menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi peserta didik dan menambah serta meningkatkan profesi perguruan saya dalam hal ini mengajar di SMK Ma'arif Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa, ya, berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Bisa disiapkan ketuanya, silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Gimana kabarnya, sehat semua? Hari ini yang tidak masuk, coba saya persepsi dulu. Ada yang nggak masuk satu? Atau ada berapa? Tadi ada yang masuk? Ada. Siapa namanya? Sili. Kenapa itu? Sakit atau kan izin? Izin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, salah satu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini yaitu Garuda Pancasila. Dengar nggak? Yuk. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mulai pembelajaran, harapannya nanti ketika pembelajaran kita mulai, ya, kalian berpartisipasi aktif. Maksudnya tidak hanya diam saja mendengarkan, tapi juga, nah ini, belajar bukan menonton. Dalam artian tidak seperti kalian melihat YouTube saja, tapi buka pikiranmu, ajukan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan, ya. Kemudian berikan satu ide. Nah, nanti kan ada diskusi kelompok, jadi nanti tuangkan idemu. Kita akan mereview dulu sebelum masuk ke materi kita hari ini, yaitu hindari akhlak tercela. Kita perlu mereview dulu materi yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama, yaitu suatu iman, ya. Ada yang tahu suatu iman itu apa? Cabang-cabang keimanan. Oke, cabang-cabang keimanan. Kalau dalam contohnya, dalam cabangnya, berarti namanya cabang-cabang berarti ada beberapa. Nah, ini ada berapa ini? 77. Sebelum masuk ke materi, saya ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Pendapat kalian tentang orang kaya yang senantiasa, nah ini, berlebihan dalam menggunakan hartanya, bukan menggunakan. Oke, gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Nah, misal ada orang kaya, kemudian dia menggabungkan uang secara berlebihan, setuju atau tidak? Iya. Nah, tujuan kita yang utama yaitu biar kita tahu pengertiannya dulu. Foya-foya itu apa, riya itu apa, sum'ah itu apa, kemudian dalilnya itu seperti apa, contoh riya itu seperti apa, sombongnya itu seperti apa, sing dinamakan foya-foya itu yang gimana, kemudian dampak buruknya seperti apa, serta cara menghindari. Kita pelajari semua ini agar
nanti karena akhlak teruji atau akhlak yang bagus itu akan membawa kebaikan. Akhlak yang buruk, yang ini kan akhlak buruk semua, itu akan membawa keburukan. Contohnya, mana ya? Ria misal. Ria ini kan kita melakukan sesuatu kebaikan tapi di ketok-ketok atau diperlihatkan. Kalau dampak buruknya nanti kan ada orang atau teman yang lihat, kemudian dia nggak suka, nah itu dampak buruknya malah menjadi putus tali silaturahim kita. Kita akan coba menonton video, ya. Coba menonton video tentang hidup manfaat dari perilaku ria dan sum'ah, di mana di sini dia itu jadi orang yang memperlihatkan kebaikannya, itu namanya ria dan sum'ah. Dan cara memamerkan dirinya pada orang lain. Nah itu yang sering kita jumpai ya. Mata, hidung. Nah, mau ada yang salah ini. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kita. Oke, hidung. Nih, dan orang itu. Nih, kita masuk materi. Materi kita ada 4, tapi kita akan persingkat. Yang pertama tentang koyak-koyak. Nah ini ada 2, isrof sama takdir. Isrof ini artinya berlebihan. Ini yang pertama, berlebihan dalam segala hal, bahkan dalam segi ibadah. Nah misal kalian ibadah tapi tanpa melihat dunia, itu juga salah. Jadi harus seimbang dunia akhirat. Nah yang kedua adalah takdir. Nah ini yang berlebih-lebihan tapi dalam artian mengganggu-ganggukan. Allah itu tahu nih kita itu boros, nanti uangnya habis, nah kita pusing sendiri. Nah ini larangan untuk berlebih-lebihan dalam Quran surat Al-Furqan. Foto sedekah tapi pengennya dapat pujian, itu namanya lihat diupload misal. Kemudian ini saya Pak Haji loh, ada nggak di tetangga kalian misal nggak dipanggil Pak Haji itu marah? Ada loh, ada, di saya juga ada. Misal nggak dipanggil Pak Haji itu lesu, kemudian nggak mau nyapa lagi, itu ada di saya. Nah itu termasuk ke dalam ria. Yang mau belanja ya secukupnya saja, jangan nggak usah berlebih-lebihan. Itu ya. Ini keempat akhlak tercela yang harus kita hindari biar hidup kita nyaman, tentram, dan gak ada yang benci dengan diri kita. Kemudian saya ingin membagi beberapa kelompok, ya 5 kelompok. Silahkan kalian tentukan sendiri kelompoknya mau yang mana. Yuk, silakan. Pindah kursi. Paham ya tadi yang saya katakan? Paham. Ini lembaga di sini. Oke, silakan. Silakan dikerjakan paling mudah 10 sampai 15 menit. Setelah presentasi baru dikerjakan. Ya, yang itu dulu. Oke, apa? Tulisan itu ya. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berjudul Hasan. Namanya mendapatkan prestasi atau barang baru. Ia sering menyebutkan rumor buruk tentang teman-temannya agar mereka tidak disukai oleh orang lain. Pertanyaan 1. Identifikasi perilaku hina yang termasuk Hasan.
Dia sering menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah dan mengadakan pesta bersama teman-temannya. Orang tuanya menasihatinya agar tidak berfoya-foya, tetapi Andi menganggap hal itu sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Oke, jadi intinya foya-foya. Si Andi itu suka foya-foya karena pengen mendapatkan pengakuan temannya. Nah, jawaban dari pertanyaannya apa? Menjauhkan diri dari rasa syukur, sebagai sahabat bagi orang lain, menimbulkan ketegangan sosial dan kecemburuan, serta memberikan contoh yang buruk mengenai. Sering memamerkan amal ibadahnya di media sosial dan dipuji oleh teman-temannya. Hal ini diperkuat dimanfaatkan bahwa ia tidak konsisten dalam beribadah. Nanti Siti itu ria karena ibadahnya dipamerkan di medsos, tahajud jadi pesta terus misalnya. Jelaskan kenapa ia dapat merusak ibadah. Jawabannya, ia adalah ibadah dengan tujuan agar terhadap orang lain. Seperti itu merusak kehidupan saja merupakan syarat dari banyak amal ibadah yang tercampur dengan dia. Akan berubah harganya dan dapat dikategorikan sebagai syirik kecil. Ya. Sombong, pamer, itu tahajud sampai tapi kalau dipamerkan dilarang pahalanya. Gitu. Nah ini kesimpulan yang bisa kita ambil tadi ya, yang 5 ini adalah ini. Yang sombong, hasad, iri, dengki. Kalau ada temennya yang berhasil, dia nggak terima, dia iri kemudian menyebarkan rumor, nah itu jenis hasad. Ya, kelima sifat ini itu merupakan penyakit hati, yang bisa atau yang bisa merusak pahala amal kita dan hubungan sosial. Jadi kalau kita melakukan perilaku yang kelima ini, itu bisa merusak perbuatan amal kita, ya, dan juga merusak hubungan sosial antar teman itu akhirnya rusak, akhirnya nggak konconan meneng, kesun-sunan, itu hubungan sosial. Cara mencegahnya gimana Pak? Caranya yaitu ya pokoknya ikhlas. Kalau melakukan ibadah ya ikhlas, nggak usah dipertontonkan. Kemudian tawadhu, rendah hati, ya. Kemudian bersyukur dalam semua aspek kehidupan. Mulai dari kalian makan, itu nggak usah berlebihan. Belanja nggak usah berlebihan. Kemudian ketika kalian ibadah, ya nggak usah berlebihan. Dalam artian nggak usah dipamerkan ataupun melupakan kehidupan dunia. Jadi harus seimbang. Dunia abdu minallah abdu minat. Nah, itu ya. Kalau tidak ada, silakan yang paling belakang itu tadi, silakan dikerjakan itu hanya sedikit tes melatih dan refleksi singkat. Kalau sudah mengisi, nanti kita kumpulkan. Yang paling belakang, yang di luar jawab, paling belakang. Sama. Lihat ini aja, tapi centang-centang. Oh, sini nggak jelas. Ini sudah. Pada pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk pertemuan minggu selanjutnya adalah tentang bank yang akan kita pelajari di minggu depan, itu tentang bunga bank ataupun riba yang ada di dalam bank yang biasa kita lakukan untuk menabung. Nah itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Dan saya mengapresiasi kalian yang sudah melakukan presentasi. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk penutup silahkan keluar boleh ditutup dengan doa seperti biasanya. Disiapkan kemudian doa penutup. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.